Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Mail dengan NIM 202531141 dari Program Studi Farmasi USN Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservatif. Pokok pembahasan di sini ada 3. Yang pertama, definisi, klasifikasi, dan mekanisme kerja. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Antibiotik atau yang bisa disebut juga dengan antibakteri merupakan obat-obatan yang digunakan untuk melawan, menghancurkan, hingga memperlambat pertumbuhan bakteri. Klasifikasi antibiotik. Yang pertama, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Yang kedua, antibiotik yang menghambat transkripsi dan replikasi. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein. Yang keempat, antibiotik yang menghambat fungsi membran sel. Yang kelima atau yang terakhir, antibiotik yang menghambat bersifat antimetabolit. Mekanisme kerja antibiotik. Bekerja untuk menghambat metabolisme sel. Yang kedua, menghambat sintesa dinding sel. Yang ketiga, menghambat sintesa membran sel molekul lipoprotein. Yang keempat, menghambat sintesa protein sel dengan melekatkan diri ke ribosom. Yang kelima, menghambat pembentukan asam-asam inti pada DNA dan RNA. Penggolongan antibiotik berdasarkan manfaat dan sasarannya. Antibiotik digolongkan menjadi 2, yaitu bekerja terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Contohnya ampicillin, amoxicillin, carbenisilin, cephalosporin, tetrasiklin, dan clophenicol. Resistensi terhadap bakteri. Resistensi antibiotik terjadi ketika antibiotik kehilangan kemampuannya untuk menghentikan pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri. Karena bakteri terus berkembang biak, meski sudah diberi antibiotik, infeksi bisa bertambah berat walaupun telah diberi antibiotik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa untuk mengurangi kemungkinan infeksi sepsis atau pembusukan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Klasifikasi zat biosidal. Klasifikasi biosidal dalam Biocidal Product Regulation atau EU dipecah menjadi 22 jenis produk, yaitu kategori aplikasi dengan beberapa yang terdiri dari kelompok utama 1, disinfektan, dan produk biosidal umum yang di dalamnya terdapat 5 jenis produk. Kelompok kedua, pengawet yang mana di dalamnya terdapat 8 jenis produk. Kelompok utama ketiga, pengendalian hama yang mana di dalamnya terdapat 7 jenis produk. Kelompok yang terakhir atau kelompok utama 4, produk biosidal lainnya, di mana di dalamnya terdapat 2 jenis produk. Perbedaan antiseptik dan disinfektan. Antiseptik adalah bahan pembunuh bakteri dan virus yang digunakan di tubuh. Sementara itu, disinfektan digunakan di permukaan benda, seperti meja, ganggang pintu, dan lain-lain. Baik antiseptik maupun disinfektan mengandung bahan yang bernama biosida. Mekanisme kerja disinfektan. Mekanisme kerja disinfektan dibagi ke dalam 3 mekanisme. Yang pertama, garam logam berat. Garam dari beberapa logam berat seperti air raksa dan perak dalam jumlah yang kecil saja dapat menumbuhkan bakteri daya, yang mana disebut oligodinamik. Yang kedua, zat pewarna, bersifat sebagai bakterisid, bekerja dengan cara berinteraksi dengan asam nukleat. Yang ketiga, klor dan senyawa.
Klor senyawa klorin yang paling aktif adalah asam hipoklorit. Mekanisme kerjanya adalah menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Mekanisme kerja antiseptik. Mekanisme kerja antiseptik antara lain lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Preservatif atau pengawet. Bahan pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimiawi. Pengawetan adalah upaya untuk mempertahankan kesegaran suatu bahan dan memperpanjang umur simpan suatu bahan. Dalam melakukan pengawetan, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu jenis bahan yang diawetkan, keadaan bahan, cara pengawetan yang dipilih, dan daya tarik produk pengawetan. Mekanisme kerja preservatif. Aktivitas kerja pengawet dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang termaksud faktor intrinsik adalah struktur, komposisi, kondisi mikroorganisme, dan kapasitasnya untuk menahan, merusak, atau menginaktifkan pengawet. Sedangkan faktor ekstrinsik berhubungan dengan lingkungan eksternal, yaitu pH, konsentrasi pengawet, dan suhu. Pengawet antimikroba. Bahan pengawet antimikroba digunakan untuk mencegah terjadinya degradasi oleh mikroba. Metode ini merupakan tipe pengawetan yang paling tradisional dan merupakan jenis terampau dari metode pengawetan lampau, seperti pembuatan acar dan penambahan madu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan memodifikasi tingkat pH. Pengawetan makanan. Pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Cara pengawetan bahan makanan dapat disesuaikan dengan keadaan bahan makanan, komposisi bahan makanan, dan tujuan dari pengawetan. Secara garis besar, ada dua cara dalam pengawetan makanan, yaitu fisik serta biologis dan kimia. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.